Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Syarani, serta Ahmad Rafiki dan juga Selvina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul Perancangan Sistem CRM dalam Pengembangan Makeup Store Miss Glam. Langsung saja, industri kecantikan Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama didorong oleh meningkatnya minat wanita muda terhadap tren dan perawatan diri. Miss Glam sendiri merupakan sebuah makeup store yang berkembang dan telah memiliki 25 cabang dan aktif memanfaatkan strategi digital seperti menggunakan Instagram. Namun di balik pertumbuhan tersebut, Miss Glam masih menghadapi beberapa kesulitan seperti pengelolaan data yang masih manual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem CRM yang lebih terintegrasi berupa website berbasis CRM yang didukung dengan pendekatan manajemen proyek, framework teknologi, data mining, serta strategi IT, berguna untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun beberapa masalah yang kami temukan, yang pertama adalah belum adanya sistem manajemen CRM yang terintegrasi. Selain itu juga proses promosi dan pelayanannya masih bergantung pada media sosial. Selain itu juga belum adanya tersedia platform digital yang mendukung analisis data pelanggan dan juga tantangan dalam mengelola ekspansi bisnis tanpa sistem IT yang terstruktur dan scalable. Tujuan dari kami membuat sistem CRM ini adalah kami mengembangkan website resmi Miss Glam sebagai platform digital terintegrasi untuk mendukung penjualan, promosi, dan manajemen hubungan pelanggan. Proses pengembangan ini dikelola secara struktur menggunakan prinsip manajemen proyek agar berjalan sesuai timeline, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan. Adapun manfaatnya pada Politeknik Teks Riau, mahasiswa, dan untuk Miss Glam itu sendiri. Untuk Politeknik Teks Riau menjadi bukti penerapan kolaborasi lintas mata kuliah dalam menyelesaikan masalah. Untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman mengerjakan proyek nyata bersama mitra industri dan melatih kemampuan teknik dalam manajerial sesuai bidang yang dipelajari. Sedangkan untuk Miss Glam sendiri mendapatkan website yang membantu promosi, penjualan, dan pengelolaan pelanggan. Selanjutnya adalah Project Charter. Project Charter ini adalah dokumen perencanaan awal yang menjelaskan tujuan, manfaat, ruang lingkup, tahapan, dan kebutuhan proyek perancangan sistem CRM untuk Miss Glam. Dokumen ini juga mencakup struktur tim, estimasi anggaran, risiko yang mungkin muncul, serta tolak ukur keberhasilan proyek sebagai dasar pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah business case. Nah, pada penyusunan business case ini kami memiliki beberapa opsi pada poin 5.0. Yang pertama, untuk penyusunan websitenya kami menggunakan template React dengan basis data. Untuk pilihan yang kedua, itu kami menggunakan template React tanpa basis data. Untuk pilihan yang ketiga, itu kami coding dari nol dengan basis data. Dan pilihan yang keempat adalah coding dari nol tanpa basis data. Sebenarnya, direkomendasikan untuk mengembangkan dengan template tanpa basis data karena efisiensi waktu. Tetapi, kami memiliki keputusan akhir yaitu coding dari nol menggunakan basis data agar seluruh data produk dan data pelanggan itu bisa disimpan di Supabase. Selanjutnya adalah mind map activity. Mind map ini menggambarkan tahapan dan aktivitas utama dalam proyek perancangan sistem CRM pada Store Miss Glam. Mind map ini dibagi menjadi 5 activity utama, yaitu initiating, planning, executing, controlling, dan terakhir closing. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Fishbone diagram ini menggambarkan dan mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan sistem CRM untuk bisnis makeup store Miss Glam. Di sini kami memiliki beberapa tantangan berdasarkan beberapa aspek yaitu teknologi, people, waktu, manajemen proyek, data dan konten, keuangan, serta environment. Nah, untuk cost benefits analysis atau CBA, kami mematokkan terkait cost estimation, benefits estimation, variable assumption, sama cost benefits analysis atau perhitungan CBA-nya. Nah, dari perhitungan CBA itu didapatkan bahwa indeksnya 1,89 di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem CRM Miss Glam itu layak untuk diimplementasikan karena nilai indeksnya tadi itu lebih dari 1. Kalau semisal nilainya kecil dari 1, maka kemungkinan untuk pembuatan sistem ini mendapatkan kerugian sehingga tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan.
Selanjutnya adalah project schedule, yang mana project schedule ini adalah dokumen yang merinci semua tugas, sumber daya, tanggal penting yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek, dengan tujuan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Nah, di sini ada 5 activity utama. Yang pertama initiating, itu yang menentukan tema, anggota, dan analisis kebutuhan awal proyek. Kedua, planning, perencanaan proyek, perencanaan strategis, dan perencanaan CRM. Yang ketiga, executing, pengembangan sistem, desain UI UX, dan pembuatan website. Yang keempat, monitoring dan controlling, evaluasi biaya, manfaat, dan kinerja proyek. Yang kelima, closing, penilaian akhir, dan presentasi hasil proyek. Selanjutnya adalah earn value. Jadi di sini kami ada kategori initiating, planning, executing, controlling, sama closing. Itu didapatkan berdasarkan mind mapping yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini kami memiliki anggaran dengan total 800 dan bobot 100% dengan pembagian yang tertera di tabel. Kemudian untuk penyelesaian fisik totalnya itu ada 67. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwasanya hingga saat ini proyek udah diselesaikan sebanyak 67% dihitung dari total tadi. Dari total pekerjaan yang direncanakan itu dengan nilai sebesar 536 nilai hasil. Nilai ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan progres fisik yang telah dicapai, proyek telah menghasilkan nilai pekerjaan senilai 536.000 dari total anggaran yang tersedia. Selanjutnya adalah bagian CPI dan SPI. Setelah dilakukan perhitungan earned value, analisis dilanjutkan dengan 2 indikator utama pengukuran kinerja proyek, yaitu Cost Performance Index atau CPI dan Schedule Performance Index atau SPI. Nah, kedua indeks ini digunakan untuk menilai efisiensi biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek. Diketahui bahwasanya saat ini proyek telah menyelesaikan 67% pekerjaan dengan total nilai hasil kerja atau BCWP itu sebanyak 530 dan total biaya aktual atau ACWP itu 530. Sehingga diperoleh pada tabel CPI, kalau misalnya dia sama dengan 1 berarti proyek itu berjalan sesuai anggaran. Kalau kecil dari 1 berarti ada pemborosan dan lebih dari 1 menunjukkan adanya efisiensi atau uangnya berlebih dari perkiraan awal. Nah, untuk SPI kalau misalnya sama dengan 1 berarti proyeknya itu berjalan sesuai dengan jadwal. Kalau kecil dari 1 berarti proyek terlambat, dan kalau misalnya besar dari 1 berarti proyek berjalan lebih cepat dari jadwal. Selanjutnya adalah kurva S. Pada kurva S ini kami menentukan tabel perencanaan dalam tingkatan waktu. Di sini kami menggunakan waktunya itu dalam bentuk minggu. Di sini kami melaksanakannya selama 7 minggu, yang dimana aktivitinya itu ditetapkan berdasarkan mind map, dan juga di sini kami menetapkan biayanya, biaya yang sesuai untuk perencanaan, serta bobotnya itu kami sesuaikan berdasarkan biayanya. Kemudian ini merupakan minggu pengerjaannya, yang dimana 1 itu berarti dalam 1 minggu itu kami mengerjakannya selesai dalam 100%. Kemudian di sini ada tabel monitoring, yang dimana pada tabel ini sudah sampai mana berjalannya. Kemudian yang direalisasikan, maka terdapatlah pada minggu 1 sampai kedua realisasi ini berjalan sesuai rencana, yang dimana nilai kumulatifnya itu sesuai 10,9% dan juga 25,9%. Serta pada minggu ketiga sampai 6 terjadi percepatan proyek, yang dimana terlihat dari realisasi yang lebih tinggi dari rencana, terutama pada minggu ke-6 berlebih 12,9% di atas rencana. Pada minggu ke-7 realisasi dan juga rencana sama-sama mencapai 100%. Artinya kami menyelesaikan proyek kami selesai tepat waktu dan sesuai dengan totalnya. Kemudian di sini ada kurva S-nya. Garis biru ini menunjukkan bahwa dia merupakan garis untuk planning, menunjukkan akumulasi bobot kegiatan berdasarkan rencana mingguan. Sedangkan garis merah realisasinya menunjukkan bobot kegiatan yang benar-benar telah diselesaikan setiap minggu. Pada proyek CRM Script ini menunjukkan kinerja yang baik tanpa keterlambatan yang signifikan, yang dimana kami menyelesaikan tepat waktu pada minggu ke-7 dan juga terjadi percepatan progres pada minggu ke-6 dan minggu ke-3. Seluruh aktivitas berhasil diselesaikan tepat waktu dalam 7 minggu sesuai target, mencerminkan pengelolaan proyek-proyek yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya adalah report project resource overview, yang mana berisi rangkuman informasi yang memberikan gambaran tentang penggunaan sumber daya alam dan sesuatu dalam proyek. Yang pertama itu resource stats, yang menunjukkan perbandingan antara pekerjaan yang sudah selesai dan belum, lalu resource status,
Untuk menampilkan tabel yang berisi informasi rinci mengenai setiap resource seperti nama, tanggal mulai, tanggal selesai, dan lainnya. Lalu work status untuk menampilkan grafik persentase pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya ada over allocated resource. Di sini ada work status yang menunjukkan total jam kerja yang mendeteksi beban kerja berlebih pada anggota tim agar bisa dilakukan penyesuaian tugas atau alokasi ulang resource. Yang kedua ada over allocation, menampilkan lonjakan beban kerja berlebih yang berfungsi untuk membantu manajer proyek melihat kapan over allocation terjadi dan mengambil tindakan preventif agar proyek tetap berjalan efisien dan tidak menimbulkan burnout. Mungkin cukup sekian presentasi dari Manpro kami pada siang hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.